Pak Yudya, kapan akan mengajukan pra peradilan untuk Peggy? Ya, begini. Saya mewakili rekan-rekan pengacara dari Peggy dan keluarganya. Ya, karena kita pengacara ini semakin hari, tadi itu sudah tercatat ada 70. Oke. Tiap hari ini bertambah. Ya, mungkin nanti ke depannya bisa sampai 100 lebih. Oke. Kami tergugah atas apa yang terjadi dengan Peggy. Oke, jadi singkatnya kapan? Singkatnya bahwa Rajman pun ya meminta untuk bergabung kepada kami. Ya, meminta bergabung kepada kami. Oke. Kami akan melakukan upaya hukum terkait penangkapan dan penahanan klien kami Peggy Setiawan karena kami duga ya Peggy adalah bukan pelaku dari Oke. pembunuhan. Jadi kapan pra peradilannya? Kami akan upayakan secepatnya, insya Allah di minggu depan kami akan masukkan. Baik, Bang Rasman. Saya minta saya bicara jangan dipotong ya. Oke, tapi Saya singkat minta saja, supaya waktu kita berkelas kalau duduk tidak sini banyak. bicara sini berkelas. Oke, lah. silakan. Gini, Waktu kita tidak banyak. saya kan dari awal bilang, selalu saya sudah bilang, saya siap bantu. Bagaimana supaya proses Peggy ini kita tahu apakah ini pelaku atau tidak. Itu clear ya. Yang kedua, minggu lalu juga ada debat saya hadir, itu ada Pak Irjen Anton Carlian. Beliau Kapolda Jabar pada waktu itu. Ya. Beliau mengatakan bahwa 2016 itu sama sekali tidak ada di situ yang namanya keresahan dan lain-lain di kasus ini. Sehingga tidak Sehingga ditangani beliau oleh itu Polda. tidak harus turun untuk mencampur itu. Ya. Artinya kasus ini memang berjalan normal. Hanya saja muncul belakangan masalah sehingga polisi bertindak cepat dengan menangkap satu orang yang dianggap itulah DPO. Jadi saya pikir kita menunggu kapan pra peradilannya. Saya saja sebagai seorang lawyer, maaf ya, ada tadi saya salah ngomong, saya bilang bukan Baik, kelas tadi saya sudah lah. dijawab. Saya ditegur, bukan. Saya ditegur, jangan gitu Pak Rasman, walaupun ya oke, saya katakan bahwa senior junior itu nggak ada dalam lawyer. Oke, Tapi setidaknya kalau kita tampil di media, kita Oke, dengar baik, dulu kita sudah ngomong supaya orang paham. Oke. Saya nggak mau Kita tangkap turun maksud rating Bang- saya gara-gara Kita tangkap jawabannya maksudnya, Bang. nggak jelas dari Ya, orang yang tidak kita jelas tangkap memberikan penjelasan maksud dari hukum. Bang Rasman, Mas Bambang silakan. Ya, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak tadi ya, bahwa penegak hukum kepolisian itu adalah ujung tombak dari penegakan hukum. Baik atau buruknya proses itu harus diawali dari penegakan hukum yang benar. Makanya kritik kita, saya sebagai pengamat, terus kemudian kawan-kawan, netizen dan yang lain-lainnya, itu tentu dalam upaya untuk membangun citra kepolisian yang baik, reputasi lah, bukan citra, reputasi kepolisian yang baik. Itu harus dikawal oleh semua pihak gitu loh. Makanya kalau kemudian ada kesalahan oknum, itu juga harus diluruskan gitu. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan proses hanya mengikuti prosedural, tapi karena substansi dari penegakan hukum adalah mencari keadilan. Baik. Itulah yang kita harapkan bersama semua masyarakat. Baik, Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya hanya menyampaikan pada masyarakat ya. Ini sekarang rame ini gara-gara adanya informasi-informasi yang kesana kemari yang belum tentu benar tapi dianggap benar. Selama ini ya polisi sekarang ini sedang meneruskan proses yang dulu dikatakan kurang baik. Kita akan melakukan penyidikan kepada orang yang dituduhkan ini terlibat. Dan sekarang polisi akan mengumpulkan barang bukti. Apakah ini cukup bukti untuk dikirim ke pengadilan nantinya atau nanti akannya dihentikan. Tolong pada masyarakat yang punya informasi terkait dengan si Peggy ini, silakan sampaikan positif maupun negatif. Akan dijadikan bahan untuk menjadikan Dan Bapak pemberkasan. menjamin polisi bisa netral, Pak ya? Dan memang Bapak Kapolri menjelaskannya ya, penegasannya, tangani kasus ini dengan sungguh-sungguh, profesional, transparansi, dan berkeadilan sesuai dengan presisi. Jadi kalau ada keluhan-keluhan jangan ngomong ke sana sini, langsung pada salurannya aja. Kalau sekarang ini ya, kalau pemeriksaannya nggak benar bisa di Ke propam. peradilan dan sebagainya. Kalau dianggap pelanggaran HAM bisa ngomong ke Komnas HAM. Kalau periksa digebukin bisa ke propam. Bisa itu dan kita membuka gitu loh. Dan ya satu lagi yang saya ingatkan para pakar ya, kalau memberikan komentar itu tolong ya dipikir bahwa rakyat itu langsung percaya bahwa itu pasti benar. Jadi jangan tendensius memberikan mengenai persepsi dia terus kemudian secara ilmiah seharusnya begini tapi polisi belum begini kan gitu. Oke. Itu akhirnya apa? Menimbulkan polisi yang sudah bekerja dengan baik pun dicap jelek gitu. Kalau polisi jelek memang harus dikritisi dan Kapolri terbuka untuk kritik itu. Itu aja.
Ya, jadi kita mengharapkan 1 menit. input dari masyarakat. Oke, baik. Demi cerahnya ini masalah ini. Oke, kita ganti ke 1 Bang menit. Rasman, silakan. Ini tidak mungkin Polri main-main. Hari ini saja Bapak Presiden Jokowi sudah bicara. Usut sampai tuntas. Artinya digaransi Tidak buat ada Polri mungkin ada permainan mempertaruhkan dan main-main. citranya. Tidak. Karena itu saya katakan mari kita dukung biar ketahuan siapa aktor di balik ini semua supaya rakyat nyaman. Dan orang yang meninggal ini pun dia nyaman di kuburnya dan yang bersalah mendapat hukuman. Itu dari kami. Oke, Nah, sepakat. Sepakat kalau seperti Sepakat. itu. sepakat tidak ada Kita perbedaan tidak pendapat banyak ya. bicara tadi ya. Kalau yang ending ini akhirnya statement seperti itu, bicara sebegitu, kami sepakat. Baik, saya ke Robi. Robi, dari Anda dan keluarga, apa yang bisa Anda harapkan dari semua proses yang berlangsung hingga malam hari ini? Silakan. Inti saya ingin bebaskan karena tidak bersalah karena ada di Bandung, Pak. Ibu seperti apa kondisi? Saya dengar kan sempat sakit ya? Iya betul, karena pemikiran Peggy. Sekarang kondisi seperti apa Ibu di rumah? Alhamdulillah rada mending, rada enak. Sudah ada rencana untuk kembali menjenguk Peggy di Bandung? Ya, betul. Oke, saya mau ingin sekadar bertanya lagi kepada Robi tentang Peggy. Peggy tadi Anda mengatakan Peggy tidak sering keluar malam, tidak ikut geng motor. Itu valid keterangan seperti itu dan Anda memang benar-benar melihat sendiri ya? Ya betul, tidak pernah ikut dengan geng motor. Peggy anak sulung, Robi anak nomor 2 kan? Ya, Dan tinggal di rumah yang sama. ya bersama. Apakah Robi juga mengenal teman-teman Peggy siapa saja? Nggak mengenal. Tidak mengenal. Ya, Apakah selama ini ketika Peggy bergaul seperti itu, apakah Robi pernah melihat adanya teman-teman dari Peggy ataupun Peggy sendiri yang secara attitude seperti itu ya, secara perilaku ada yang janggal? kurang tahu sih. Sebenarnya kalau selama ini interaksi antara Robi dan Peggy seperti apa di rumah? Apakah sekedar pulang ke rumah, sekedar tidur, habis itu pagi pergi aktivitas masing-masing atau seperti apa? Ya, habis pulang kerja tidur, terus pagi kerja lagi, terus udah. Oke. Dan terakhir ketemu dengan Peggy, Robi berarti di tahun 2016 itu ya? Ya, Sampai sekarang belum ketemu lagi? Bentar. belum. Dan ketika di 2016 sampai kasus ini sebelum mencuat, apakah pernah menerima WA atau menerima pesan ataupun telepon-teleponan dengan Peggy? Pernah. Oke, apa yang dibicarakan ketika itu? Ya, lupa sih. Apakah ada sesuatu yang katakanlah sesuatu masalah yang serius yang dihadapi oleh Peggy misalnya? Enggak ada. Tidak ada. Jadi semuanya berjalan dengan normal, semuanya berjalan seperti apa adanya seperti itu. Iya betul. Bagaimana dengan interaksi antara Peggy dengan ayah kandung kalian seperti itu? Ya kurang tahu sih. Nah, Robi tidak tinggal sama ayah kandung berarti? enggak sama ibu aja. Karena ayah ada di Bandung? Ya. Oke. Baik, kita akan melihat nanti seperti apa ending dari kasus ini. Tentunya kita sangat berharap orang-orang yang tidak bersalah janganlah dihukum, tetapi orang-orang yang bersalah lah yang harusnya menerima hukuman setimpal. Kita sepakat ya, Pak Arianto, Bang Rasman, Pak Yudya, dan Mas Bambang, dan juga adik-adik sekalian. Dan kita akan kembali lagi pekan depan dengan tema yang berbeda. Dan kami, saya Aryo Ardi, beserta kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Interupsi. Kami kembali lagi pekan depan. Selamat malam dan sampai jumpa.